Kisahnya sejauh ini, setelah mendengar kabar akan kelahiran dari Yudhistira, Perdana Menteri Widura mengumumkannya di Istana Raja yang membuat Destrarastra marah. Dia pun melampiaskan kemarahannya pada Gandhari, dan untuk menyakiti perasaannya, dia memerintahkan kepala pelayan Gandhari untuk datang sendiri ke kamarnya. Gandhari yang sedih dan terluka pun menyalahkan anaknya yang belum lahir. Keluarlah sekarang atau jadi alasan kematianku! Keluar! 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 Namun sinar harapan sepertinya makin kabur saat dia tahu ternyata dia hanya melahirkan gumpalan daging saja. Putra, bukan seorang putra. Kau hanya melahirkan gumpalan daging. Kisah pun berlanjut. Benarkah Ratu Gandhari hanya melahirkan gumpalan daging saja? Iya, Madri. Segumpal daging saja yang dia lahirkan. Tapi kenapa, Tuanku? Kenapakah hidup kakak ipar dan istrinya penuh dengan penderitaan dan kedukaan? Bukan hanya mereka, tapi juga seluruh rakyat Hastinapura jadi korban dari ketidakberuntungan ini. Termasuk juga putramu sendiri, Kak. Yudhistira tidak beruntung? Ayahku dulu pernah bilang, hanya seorang raja yang tidak beruntung saja yang tidak akan mampu melindungi saudara atau kerabatnya sendiri. Sebuah pohon saja bisa tumbuh dengan mudah saat badai datang. Bila badainya besar, dia tidak akan tumbuh. Kunti, aku telah memikirkan apa yang dikatakan Madri, dan Madri memang benar. Sekarang, Yudhistira adalah masa depan dari Hastinapura. Keempat saudaranya akan membutuhkan perlindungan darinya. Kau harus memanggil dewa lagi dengan bantuan mantra yang kau punya. Bangsa Kuru membutuhkan 4 anak lagi darimu sekarang. Hidup yang mulia! Hidup! Hidup yang mulia! Hidup! Hidup yang mulia! Hidup! Hidup yang mulia! 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 Ayo berangkat, Sanjaya. Kenapa kau berhenti, Sanjaya? Siapa yang menghalangi jalanku? Dia Tuanku Bhisma yang mulia. Yang mulia, aku mendengar Yang mulia sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan serangan. Ya, aku akan menaklukkan semuanya. Timur, barat, utara, selatan. Aku telah bersumpah untuk memperluas kerajaanku ini. Untuk itu aku tidak bisa memberikan izin. Tapi aku tidak butuh izin dari siapapun. Aku merasa sudah cukup patuh dan menuruti begitu banyak perintah. Sejauh ini aku sudah cukup mengikuti semua itu. Tapi untuk kali ini, sekarang aku akan membuat keputusanku sendiri. Pergilah. Buatlah keputusanmu sendiri. Tapi sungai yang mengalir dengan arus yang terlalu kuat, maka airnya tidak akan bisa diminum. Saat seseorang dikuasai kemarahan, maka dia akan kehilangan kendali akan pikirannya. Ambillah keputusan saat kau sedang tenang. Aku tidak bisa tenang. Keuntungan apa yang bisa kudapatkan saat aku tetap tenang, kecuali rasa malu, aib, dan hilangnya harga diri? Ibu Ratu yang membuatku menikah dengan putri dari kerajaan Gandhara. Itu adalah keputusan yang bijak, bukan? Apa yang kudapatkan? Apa? Gandhari bahkan telah menghinaku dengan menutup matanya sendiri. Tapi tetap aku menerimanya dengan semua yang ada. Apa yang kudapatkan darinya, Paman? Apa yang kudapatkan? Apa dan kapan yang didapatkan oleh Destrarastra? Tapi yang mulia, Kakak, apa yang akan kau dapatkan dengan mengikuti jalan peperangan? Aku pasti mendapatkannya. Saat panasnya terlalu tinggi,
warga desa pasti akan terbakar tangannya. Rasa sakit itu akan mengeluarkan semua yang ada dalam tubuh mereka. Widura, aku juga sedang mencari rasa sakit yang seperti itu. Aku ingin merasakan sakit dari luka dikarenakan pedang. Dengan begitu, aku tidak perlu mendengarkan ratapan dari hatiku. Aku tidak mau mendengar itu. Aku tidak mau mendengar itu. Aku tidak punya anak, Paman. Istriku hanya melahirkan segumpal daging. Ironi macam apa ini? Karena kebutaanku, aku selalu dikasihani oleh orang lain. Dan sekarang, apa aku juga harus menerima penghinaan ini? Orang macam apa aku yang tidak bisa memberikan seorang anak pada istrinya? Aku tidak bisa memberikan dia anak. Jangan menghina Dewa Shiva dengan kata-kata seperti itu. Mengharapkan seorang anak dari Gandhari adalah kesalahan kita. Dan itu kesalahanku. Seharusnya aku sudah tahu sebelumnya. Bahwa tidak mungkin seorang wanita melahirkan 100 orang anak dalam sekali hidupnya. Anugerah Dewa tidak pernah sia-sia. Karena sebenarnya dia bukan melahirkan gumpalan daging. Tapi dia melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Ke-100 putramu itu telah lahir dalam bentuk benih. Dan sekarang orang yang bisa menghidupkan mereka adalah putraku, Begawan Biasa. Apa yang sedang dilakukan sang Begawan Sangkuni? Dia sudah menyiapkan sebuah gua bawah tanah yang mulia dan menamakannya Siti Garba. Begawan Biasa telah berkata bahwa di dalam gua inilah anak-anak Gandhari akan tercipta yang mulia. Kalau dia bisa membuat keajaiban, lalu kenapa dia tidak ucapkan saja mantranya dan hidupkan anakku? Begawan Biasa bukan pembuat keajaiban. Tapi dia akan menggunakan pengetahuannya. Dia adalah menantu dari Resi Jabal, seorang ahli di Atharwa Weda. Jadi percayalah padanya. Karena dia pasti menepati janjinya. Semuanya dan Putri Gandhari. Begawan Biasa memanggil kalian masuk ke Siti Garba.